Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Bapak Kes Semarang. Alhamdulillah ini adalah edisi yang keempat ya. Bersama Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Nanti mungkin Bapak mau perkenalkan sebentar. Dan saya ucapkan terima kasih Pak, Bapak bisa hadir di Bapak Kes Semarang ini. Dan juga kami cukup bergembira ya. Pada hari ini pula dinyatakan bahwasannya Semarang masuk level 1. Jadi kita dari unsur kesehatan masyarakat khususnya ya Pak ya, cukup bergembira. Dan kita sebagai masyarakat, ayo kita bersama-sama untuk menjaga level ini. Karena setelah saya lihat ada juga Pak, menurun lagi tuh salah satu kabupaten di mana dengan penghitungan yang cukup banyak juga ya untuk menentukan level PPKM. Dan kami ucapkan terima kasih. Nanti kita ada kerjasama lebih lanjut mungkin nanti ya. Tadi kita sudah banyak diskusi dan Bapak Kes Semarang siap berkolaborasi dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Silakan Pak, mungkin memperkenalkan dulu. Terima kasih. Selamat sore para pemirsa, saya Budiono, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Kepala Fakultas Semarang Bidang Kesehatan. Jadi kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit ya terkait dengan barangkali kita bisa mengidentifikasi, menjajaki untuk bekerja sama, terutama untuk kepentingan kompetensi mahasiswa yang barangkali nanti kita bisa skemakan ke dalam pelatihan. Saya kira itu pendapat saya. Baik, jadi sebagaimana juga perkembangan dunia saat ini, dulu dikenal dengan adanya revolusi industri 4.0, di mana sistem pelatihan sudah berubah Pak. Yang dulu training center, sekarang menjadi learning center. Kalau kita punya dua bahasa, ya mungkin seluruh dunia bisa mengakses learning center yang kita buat. Dan Kemenkes sekarang sedang proses ke Kemenkes Corporate University. Jadi nanti Bapkes Semarang ini menjadi kampus namanya. Nanti kita akan labelkan itu adalah Kemenkes RI Corporate University, kampus 1 Semarang, kampus 2 Bapkes di Salaman. Dan ini berarti ada suatu hal yang memang berbeda tapi tujuannya sama. Jadi kalau Bapak Udip ada university, kami corporate. Jadi membangun kompetensi orang-orang yang sudah bekerja di corporate tersebut. Bapak menyiapkan untuk masuk ke dalam corporate kan. Sehingga kami namanya corporate university, Bapak adalah university. Nah, perkembangan kita di dalam dunia kompetensi kita dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 4 Pak, tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ada kewajiban pemerintah yaitu meningkatkan kompetensi ASN ini. Nah, sudah ada dua peraturan yang turun yaitu tentang manajemen PNS dan manajemen P3A karena ASN ada dua Pak. Di sini ada tentang peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi itu ada dua Pak. Satu pendidikan, satu pelatihan. Nah, pendidikan ramah Bapak, pelatihan ramah kami. Nah, Bapak berharap tadi nih seperti Unidila ya yang sedang meliput ini. Kita harapkan dari sejak sekarang mungkin kalau berminat di Undip ya mudah-mudahan bisa ditingkatkan kompetensi di Undip. Tetapi ketika berbicara tentang kesiapan mahasiswa setelah lulus, itu akan kaitannya dengan kompetensi yang akan dicapai. Ya, kompetensi yang ada di masyarakat setidaknya disiapkan juga dengan pelatihan. Sehingga setiap mahasiswa ada namanya semacam sertifikat atau jasa pendamping ijazah ya. Notabene ini. Nah, bagaimana harapan Bapak tentang ini Pak untuk SKPI Pak ya? SKPI yaitu surat keterangan pendamping ijazah yang kelengkapannya Pak ya. Ternyata sangat mujarab. Begitu punya SKPI ternyata lebih cepat bekerja gitu Pak. Gimana Pak? Terima kasih Bapak Kepala Pelatihan Kesehatan yang ada di Semarang. Jadi memang skill atau kompetensi yang dimiliki mahasiswa itu memang harus dimiliki
utamanya ini di bidang kesehatan masyarakat. Kalau kami memang menyiapkan sampai sejauh ini sesuai dengan kurikulum, kompetensi yang ditambah memang harus sesuai dengan kurikulum. Sehingga yang sesuai kurikulum inilah barangkali belum tentu juga memenuhi kebutuhan yang ada di pasar atau user. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan-pelatihan itu bisa akan meningkatkan kompetensi dari mahasiswa yang calon alumni ini untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Oleh karena itu, Bababas merupakan salah satu barangkali tempat yang bisa digunakan atau bisa kita kolaborasikan untuk mencetak kompetensi itu melalui pelatihan. Oleh karena itu, skema-skema pelatihan apa barangkali yang bisa membekali mahasiswa. Saya kira itu sangat klop. Artinya dari segi akademisi, analisis dan sebagainya, teman-teman ini sudah kita bekali. Namun dari segi user itu menghendaki kompetensi tertentu, misalnya ijazah itu merupakan mungkin salah satu syarat untuk secara administratif untuk melamar pekerjaan. Namun setelah itu mahasiswa harus memiliki nanti kalau sudah lulus kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh user, misalnya kompetensi seorang food security. Ya, berarti mahasiswa harus mempunyai sertifikat kompetensi di bidang food security. Kalau masalah teori, masalah terkait dengan akademik, terkait dengan analisis food security, saya kira mahasiswa juga sudah dapat. Secara teori, kemudian secara perkuliahan pun sudah kita berikan. Namun untuk kompetensi khusus misalnya untuk food security itu sendiri kan yang harus bisa siap langsung diimplementasikan termasuk nanti kita akan undang dalam pelatihan itu misalnya dari MUI. Ya, betul. Akhirnya beliau menyewakan sertifikat halal. Betul. Kemudian layak izin itu dari Dinas Kesehatan. Nah itu di dalam kurikulum pelatihan itu bisa masuk di sana. Betul sekali. Yang itu yang tidak ada di kuliah. Jadi kurikulum perkuliahan tahapan pembelajarannya tidak sampai ke sana. Karena itu agar bisa nanti lulusan kita itu tanda petik mudah sekali terserap di pasar kerja, harus ada kompetensi tambahan tadi yang langsung bisa dibutuhkan oleh. Dan seperti di Batam itu kami punya koperasi, Pak. Nah, salah satu koperasi itu bergerak di bidang catering. Nah, mau tidak mau walaupun dari Bababas, tapi kan di luar Bababas, tapi itu koperasi. Tetap Pak dipersyaratkan untuk adanya tenaga gizi untuk tentang kegiziannya. Nah, untuk security dan sanitasinya ada tenaga sanitarian. Itu wajib, Pak. Jadi, nah yang begitu-begitu kan kadang-kadang kalau mahasiswa kan terlalu umum. Nah, pas mau keluar harusnya udah ada peminatan lagi kan ya. Kemarin tuh ada kebutuhan rumah sakit itu tentang sanitasi rumah sakit, Pak ya. Nah, nanti kita bekal itu. Dari mulai IPA rumah sakitnya apa-apa ini, jadi sudah siap. Nah, perusahaan biasanya sudah melihat kalau dia pasti lulusan UNIF misalnya. Tapi ada nggak kan lagi? Nah, begitu dia dapat sertifikat pelatihan tentang sanitasi rumah sakit, kita dapat langsung kerja. Iya, Pak. Baik, Pak Dekan. Terkait dengan COVID ini, Pak, bagaimana harapan kepada masyarakat? Iya, terima kasih. Alhamdulillah kalau kita lihat data, itu kan tren penurunannya sudah lumayan signifikan. Bahkan kabar yang terakhir kan Kota Semarang itu sudah dikategorikan pada level 1 bersama Tegal katanya. Ya, bersama Tegal bisa tengah dengan beberapa itu. Saya kira ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh semua komponen. Artinya pemerintah dari segi regulasi juga diimplementasikan dengan baik. Kemudian dari masyarakat sendiri saya kira sudah hampir 2 tahun. Mau nggak mau kan sudah harus sadar terkait prokes itu, tidak perlu di dan sebagainya, itu sudah sadar. Artinya ini komponen-komponen itu bergerak. Artinya bersama menuju upaya-upaya untuk menurunkan bagaimana COVID ini penularannya tidak meningkat lagi. Nah, penungkapannya Pak, itu gelombang 3 bisa terjadi lagi. Terutama menurut perkiraan para ahli bisa di bulan Desember, Pak. Bisa Desember Januari. Nah, itu Pak. Ini gimana nih supaya Jawa Tengah dengan pengalamannya di Kudus ya Pak ya? Dulu juga
Kemudian juga kota Semarang levelnya sekarang udah turun. Nah ini bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya terima kasih. Jadi menurut saya ya itu tadi awal itu kita barangkali juga sudah tanda petik diingatkan ya, artinya kenapa dulu tinggi dan sebagainya. Artinya prokes kita barangkali juga masih bandel. Kemudian fasilitas kita misalnya di dalam tracing dan testing juga mungkin juga belum powerful atau belum secara signifikan. Kita lihat aja seperti Singapura, seperti apa? Mungkin muncul lagi ya. Artinya di bulan-bulan September dan sebagainya sampai sekarang pun trennya naik. Jadi walaupun kemarin ada turun, ini agak naik lagi. Nah ini kan yang perlu juga diwaspadai, artinya prokes itu masih menjadi salah satu jaminan bahwa kita itu bisa mencegah penularan itu. Nah oleh karena itu walaupun levelnya itu sudah turun, ya jangan sampai lengah gitu. Artinya ini menjadi sebuah catatan penting bahwa vaksinasi sudah ada, vaksinasi sudah dilakukan. Kemudian juga standar-standar protokol tadi sudah diterapkan di berbagai sektor. Artinya apa? Kalau kita masih kendor, faktanya ini ada uji coba PTM misalnya. Faktanya kalau ada berkerumun, prokes lengah, terjadi penularan. Contoh di beberapa waktu yang lalu kan saya di Solo ya, di ISD itu. Nah ini kan juga menjadi pembelajaran penting. Kemudian juga jangan henti-hentinya ini pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, saya kira penegakan misalnya tracing, testingnya ini ya juga harus terus dilakukan untuk memantau, mendiagnosis. Nah ini himbauan kepada yang di luar level 1, kan berdua, Tegal sama Semarang, gimana tuh Pak? Wah, nah ini ya artinya yang di luar itu ya tetap harus ditegakkan. Dan permasalahannya kan juga ada keterbatasan. Seperti misalnya SDM, sampai sekarang barangkali tingkat kejenuhannya juga mungkin muncul ya, tinggi gitu ya. Artinya apakah untuk menegakkan tracing maupun testing itu juga masih konstan seperti dulu ya. Ini dengan benang itu tracing dan testing tinggi loh. Iya, artinya kalau itu memang sudah bagus, artinya memang tidak lengah dan sebagainya. Artinya data-data penurunan itu signifikan, itu terjadi. Tapi nah, di sini Bapak di FHM kan ada jurusan epidemiologi, ada counseling sebagainya. Nah, gimana tuh Pak? Kira-kira kompetensi yang diharapkan seperti menanggulangi COVID ini Pak? Betul. Dan mahasiswa kan sekarang masih daring ya? Masih daring. Nah, itu gimana tuh Pak? Jadi mahasiswa memang masih daring. Kalau kompetensi di bidang kami memang salah satunya ada di bidang bagian kita ada epidemiologi. Ya, ada dan lainnya. Saya kira memang itu sangat penting. Artinya di dalam implementasi sekarang ini, seperti misalnya surveillance tadinya, surveillance itu menjadi salah satu hal yang penting. Apalagi sekarang surveillance sudah berbasis genom, artinya genom sequencing. Seperti kemarin misalnya Delta. Bagaimana kita bisa mendeteksi Delta itu? Jadi kan harus ada pemeriksaan secara tepat, akurat. Pasti ada. Dan itu harus ada terus. Dan dilakukan di berbagai daerah mungkin kalau skopnya ini Jawa Tengah ya di Jawa Tengah ini seperti apa. Dengan demikian pergerakan itu diketahui. Oh ternyata ini trennya ke sana dan sebagainya. Oleh karena itu tadi mungkin pencegahan bisa dilakukan antisipasi. Nah terkait dengan tadi misalnya PTM, ya memang ini masih daring, tapi kita mulai hari Senin kemarin sudah mulai uji coba PTM di daerah ini. Sudah memang terbatas. Yang wilayah aglomerasi di Semarang, di Kendal, Demak, dan Ungaran. Nah, sekarang kembali ke penyakit. Tadi ada penyakit menular, penyakit tidak menular yang sekarang dilupakan ya karena COVID. Nah gimana nih Pak pasca COVID ini harus kembali ke kita mengurusi penyakit-penyakit yang menular seperti HIV, AIDS yang juga masih ada sebagainya. Gimana Pak? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya kembali kayak kemarin terfokus sampai 2 tahun ke COVID ya Pak ya. Tapi sebenarnya begini, tidak hanya penyakit tidak menular, artinya berbagai program kesehatan ini harus kembali lagi ya. Contoh imunisasi dasar kita lah, imunisasi kita juga drop kan, artinya jadi karena kondisi seperti ini kita secara fisik juga tidak bisa melakukan penjangkauan. Apalagi pemantauan tumbuh kembang itu juga penting untuk anak-anak imunisasi. Kemudian apalagi penyakit tidak menular. Nah ini kan juga menjadi tanda petik agak terabaikan. Oleh karena itu dengan adanya model-model istilahnya pendekatan diagnosis yang berbasis mungkin seperti digital itu tadi yang bisa dikembangkan. Misalnya
seperti kalau yang sudah terkenal itu kan halodoc dan sebagainya itu mungkin itu bisa dikembangkan istilahnya untuk secara daring atau bisa melayani semuanya. Jadi harapannya juga masih berjalan. Ya sekarang masih berjalan sih, cuma memang tadi tidak seperti kondisi normalnya pasti turun ya. Jadi semua program kesehatan itu insya Allah terimbas. Sebagai penutup kira-kira harapan Bapak terhadap masyarakat, mahasiswa Bapak yang sedang dari juga pemerintah gimana Pak? Harapan ke depan ini ya tetap masyarakat dari prokes walaupun vaksinasi sudah dilakukan, walaupun juga kondisi sudah menurun. Ingat tetangga kita itu faktanya juga demikian. Mereka vaksinasi sudah 80% bahkan, kemudian disiplinnya juga tinggi. Nah ini kan juga artinya ada sesuatu di situ. Nah kemudian harapan bagi pemerintah ya tetap waspada, artinya program-program yang telah dilaksanakan ini tetap harus terus dipantau di setiap daerah kabupaten kota ya. Yang tahu mereka ya mestinya mereka yang memantau. Nah ini itulah yang bisa dilakukan. Mahasiswa gimana nih? Ya, semangat untuk belajar. Karena kalau daring terus, karena takutnya seluruh mahasiswa itu gelarnya DRS dari rumah saja kan Pak. Jadi sebenarnya kami di waktu awal-awal pandemi itu kami sudah menyiapkan misalnya untuk tugas akhir. Misalnya penelitian itu kan tidak bisa dijangkau di masyarakat secara fisik. Oleh karena itu kami sudah switching ke arah misalnya literatur review. Itu kan sebagai tugas akhir. Kemudian penggunaan data sekunder itu juga bisa digunakan untuk itu. Ada data COVID banyak tuh. Banyak sekali. Skripsi anak-anak itu. Artinya untuk tugas akhir seperti skripsi ataupun yang lain-lainnya itu bisa menggunakan itu sehingga itu antisipasi dari segi pendidikan yang bisa dilakukan. Kemudian juga praktikum yang secara fisik tidak bisa kita lakukan ya kita juga coba switching dengan menggunakan video dengan penjelasan dan sebagainya. Memang kondisi hikmahnya banyak juga ya dari COVID selain ada musibah. Ada hikmahnya pasti. Jadi itu berkah ada yang kita lihat ada yang kira. Baik pemirsa podcast Bapakes Semarang, kita telah mendengarkan ya wawancara atau ngobrol-ngobrol singkat dengan Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua, baik dalam rangka peningkatan kompetensi ya semua sumber daya manusia maupun juga kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tentang COVID di masa kini. Dan selamat buat Semarang yang masuk ke PPKM level 1 dan kita jaga bersama. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih.